Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kompastri dan guys. Kami teman-teman ingin menampilkan hasil diskusi kami, yaitu data populasi di 192 negara dalam kurun waktu 2019. Kami beranggotakan Muhammad Rehan Ihsan dengan NIM 166210047, Anika Yuwibowo 166210092, Fairul Zoya Aulia Zahara 166211137, dan Muhammad Farah Rafi 166211172. Oke, untuk pertama-tama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu ada deskripsi dari data dan file. Jadi tugas analisis yang kami lakukan ini kami dapat dari blogspot.kaggle.com yang berjudul Countries Population 2010 sampai 2020 Data ISO Codes. Dan file ini berformat CSV yang terdiri dari 192 baris dan 17 kolom. Serta file ini berukuran sebesar 27,5 KB. File ini juga kami olah pada Google Colab dan kami simpan pada Google Drive. Selanjutnya, untuk deskripsi ini, kami menggunakan fungsi pandas, seaborn, navi, dan matplotlib.pyplot. Dan untuk membacanya, kami mengimport dari Google Drive. Selanjutnya, ada karakteristik dari setiap data. Pada kolom pertama, ada kolom name, yaitu nama dari setiap negara yang berada di seluruh dunia yang berkarakteristik kategorikal dan mempunyai unit data sebanyak 192. Selanjutnya ada calling code, yaitu kode yang digunakan untuk menelpon dari luar negeri menuju negara tersebut yang berkarakteristik kategorikal dan memiliki unit data sebanyak 190. Selanjutnya ada population 2010, yaitu banyaknya populasi dari setiap negara pada tahun 2010 yang berkarakteristik kuantitatif yang memiliki range yang sudah tertera pada PPT dan memiliki unit data sebanyak 192. Selanjutnya ada dari tahun 2011 sampai 2019 memiliki range masing-masing dan berkarakteristik kuantitatif dan memiliki unit data sebanyak 192. Selanjutnya, untuk mencari banyak baris dan banyak kolom, kami menggunakan input len untuk mencari baris, len df, dan untuk mencari kolom menggunakan len df kolom. Dan selanjutnya, seperti yang dilihat, untuk selanjutnya kita membahas data cleaning. Kita menghapus kolom-kolom yang tidak terlalu penting untuk data analisis kami. Yang pertama ada native name. Kolom ini kami putuskan untuk dihapus karena kolom ini sudah terdapat nama-nama dari setiap negara. Dan jika dihapus tidak mempengaruhi analisis data yang kami lakukan. Selanjutnya ada alpha 2 code. Code itu tuh kode yang berisi singkatan 2 huruf dari masing-masing negara. Kolom ini juga kami putuskan untuk dihapus karena tidak mempengaruhi analisis yang kami lakukan. Selanjutnya ada alphabetic code, yaitu kode singkatan 3 huruf dari masing-masing negara. Kolom ini juga kami putuskan untuk dihapus karena data dari setiap datanya itu berbeda dan tidak terlalu dibutuhkan untuk analisis kami. Selanjutnya ada numeric code, yaitu merupakan kode numerik yang telah diberikan untuk masing-masing negara dan kami putuskan juga untuk dihapus karena tidak mempengaruhi analisis data kami. Selanjutnya ada ISNI atau International Standard Name Identifier, adalah kode khusus yang berisi 16 digit angka yang berfungsi untuk mengidentifikasi identitas media publik dari berbagai macam negara. Kolom ini kami putuskan untuk dihapus karena setiap data berbeda dan tidak dibutuhkan dalam analisis data. Untuk menghapusnya pada source code menggunakan fungsi df.drop, yaitu memasukkan kolom yang ingin dihapus, lalu in place sampai dengan true, access sampai dengan 1. Selanjutnya untuk statistik dari setiap kolom,
statistik yang kami lakukan itu yang memiliki atribut yang berkarakteristik numerik atau kuantitatif. Jadi pada tahun 2010, population pada tahun 2010 memiliki rata-rata 3,57675 kali 10 pangkat 7 dan standar deviasi yang sudah tertera pada PowerPoint. Berikut data dan statistik yang kami dapat. Selanjutnya ada persentil dari setiap kolom juga yang diambil dari data numerik atau kuantitatif yang diukur dari 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90% dari tahun 2010 sampai 2019. Untuk pada datanya, kami menggunakan fungsi df.describe untuk informasi singkat dari data numerik. Selanjutnya untuk mencari rata-rata, kami menggunakan df.min untuk standar deviasi, df.std, lalu untuk minimum, nilai minimum, df.min, lalu untuk ekstrim maksimum, df.max, lalu untuk persentilnya menggunakan array, yaitu 0,1, 0,25, 0,5, 0,75, dan 0,9. Lalu di print sesuai dengan persentil yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk visualisasi data, pertama-tama ada kamusnya dulu, yaitu rumus untuk menyediakan data untuk grafik 2 dimensi. Nah, di rumusnya itu dinamain computer frame, dengan name-nya bisa diisi dengan nama country-nya. Nah, untuk tabelnya sendiri nanti itu yang sumbu Y-nya diisi dengan populasi, sedangkan sumbu X-nya diisi dengan tabel tahun dari range tahun 2010 sampai dengan 2019. Yang pertama ini ada pertumbuhan penduduk di Jepang. Nah, dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk di Jepang mengalami penurunan di setiap tahunnya. Dan yang paling rendah di tahun 2019. Kemudian pertumbuhan penduduk di Kanada dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduknya mengalami kenaikan setiap tahunnya dan tertinggi pada tahun 2019. Selanjutnya ada grafik pertumbuhan penduduk di Cina. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduknya selalu menaik dan tertinggi pada 2019. Nah, kemudian ada nih data pertumbuhan penduduk di dunia dengan 5 negara sampel dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Dapat lihat bahwa Hungary Nah, kemudian ada pertumbuhan penduduk di tahun 2017. Nah, ini dapat lihat bahwa Jepang yang paling mendominasi. Nah, untuk source code-nya sendiri itu bisa dilihat dalam bentuk pie, kemudian population-nya 2017 dengan ukurannya 5. Nah, untuk pada tahun 2018 ini Jepang juga masih mendominasi. Nah, untuk yang berbedanya itu di tahun 2018. Nah, 2019 juga sama, yang berbeda di source code-nya itu di definisinya itu populasi 2019. Nah, dapat lihat juga Jepang masih mendominasi. Nah, kemudian ada perbandingan jumlah penduduk 3 tahun terakhir untuk 20 negara sampel dari range tahun 2017 sampai dengan 2019. Nah, ini untuk source code-nya sendiri, dapat dilihat jenisnya itu ada byte, dan sumbernya dimasukkan populasi 2017, 2018, dan 2019.
Sedangkan untuk ukuran dari grafiknya sendiri itu 8,6. Nah, dari sini tuh dapat disimpulkan bahwa Bangladesh merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak untuk 3 tahun terakhir. Mungkin pada bagian korelasi, algoritma yang kami gunakan itu correlation list population 2010 hingga 2019. Datanya algoritma sulit. Selanjutnya, output yang didapatkan sebagai berikut. Pada population yang korelasi antara yang sama kolom yang sama menghasilkan korelasi 1, yaitu pada diagonal tersebut. Kemudian pada bagian population 2019 tadi naikkan populasi Indonesia kecil pada tahun 2016 sampai 2017. Heatmap korelasi data. Heatmap dibuat dari data korelasi agar data lebih mudah ditangkap karena ada yang mudah dibedakan. Algoritma yang digunakan itu sebagai berikut. PLT.figure, file size 8,6, SNS heatmap, HM data, and true. Dapat dilihat pada heatmap tersebut warna terang terjadi pada kolom yang sama, yaitu pada diagonalnya. Kemudian pada bagian yang lebih gelap, korelasi data semakin berkurang, itu kurang dari 1. Jadi data di atas yang paling rendah itu 0,992 hingga yang tertingginya 1. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengerjaan tugas besar pengenalan komputasi yang kedua adalah agar dapat menganalisa data diperlukan beberapa tahapan, yaitu pencarian dataset, data cleaning, dan analisis data. Dalam menganalisis data, statistik data sangat penting untuk mengetahui karakteristik data. Pengerjaan analisis data dibantu oleh bahasa pemrograman Python dan fungsi-fungsi modul pandas serta Python dan yang lain-lainnya. Statistik data dapat divisualisasikan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih mudah dipahami oleh pembaca, sehingga didapatkan pemahaman baru yang sebelumnya tidak terjangkau dalam data. Pemahaman ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam hal. Lesson learned dari pengerjaan tugas besar pengenalan komputasi ini adalah, dari proses analisis data, ada banyak pelajaran yang dapat diambil, dan antara lain yaitu untuk mempermudah proses analisis data, alur kerja yang sistematis sangat diperlukan. Tanpa alur kerja yang sistematis, akan ada banyak kesulitan dalam pengerjaan analisis data. Lalu, pentingnya penggunaan komentar. Ada banyak sintaks baru yang kami jumpai dalam melakukan tugas kali ini. Penggunaan komentar dapat membantu kami memahami fungsi dari sintaks-sintaks tersebut, juga untuk orang lain yang ingin mengetahui program yang ditulis. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.